Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Anggraini, NPM 5020083, kelas 2B Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi karakter dan pendidikan karakter. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari karakter dan pendidikan karakter. Yang pertama itu pengertian dari karakter. Karakter adalah nilai-nilai yang melandasi perilaku manusia yang berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum atau konstitusi, adat istiadat, dan estetika. Karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang khas, baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, keberagaman dengan prinsip kebinekaan Tunggal Ika, dan komitmen NKRI. Baiklah, selanjutnya itu pengertian dari pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai perilaku atau karakter kepada warga sekolah yang meliputi pengetahuan, kemauan atau kesadaran, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi insan yang kamil. Selanjutnya yaitu materi tentang realita kehidupan pendidikan karakter. Membahas masalah pendidikan pasti tak akan ada habisnya. Masalah selalu ada dalam suatu kegiatan pendidikan. Pendidikan karakter di era globalisasi ini sangat penting. Secara tidak langsung, era globalisasi sekarang ini lambat laun secara tidak sadar maupun sadar telah mengkikis apa yang kita sebut dengan kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat, dan lebih masih jauh lagi tentang menipisnya karakter bangsa Indonesia itu sendiri. Contoh kecil dari masalah sikap keseharian dimulai dari peserta didik yang dijelajahi oleh media sosial yang begitu pesat tanpa ada filter sedikit pun, dan apabila itu terjadi terus-menerus tanpa ada pengawasan baik dari lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, itu akan merubah sikap dan karakter peserta didik tersebut yang pada kenyataannya banyak yang terjadi di sekitar kita. Selanjutnya yaitu materi tentang pendidikan yang harmoni. Tujuan utama dalam pendidikan harmoni ini adalah untuk mengembangkan karakter konferensif dari potensi diri manusia sebagai fitrah yang memiliki potensi diri sebagai makhluk individu, makhluk sosial, sekaligus makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pendidikan harmoni sebagai upaya membangun karakter di sekolah senantiasa mendasarkan pada nilai-nilai budaya dan agama. Selanjutnya yaitu tentang makna pendidikan nilai. Pendidikan nilai merupakan penanaman dan pengembangan nilai-nilai dalam diri seseorang. Mardiat Madja mengemukakan pendidikan nilai sebagai bantuan terhadap peserta didik agar menyadari dan mengalami nilai-nilai serta menempatkannya secara integral dalam keseluruhan hidupnya. Konsep utama pendidikan nilai ini adalah bagaimana orang dapat hidup dengan nilai-nilai kebaikan dan kebijakan dengan pengakuan yang sadar, baik secara kognitif, emosional, dan perilaku. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang pendidikan nilai yang berlangsung dalam Tripusat Pendidikan. Berbagai gagasan dan pandangan Ki Hajar Dewantara itu juga relevan sebagai acuan pembangunan pendidikan di era milenial ini. Di antaranya yaitu Pancadharma, yaitu pendidikan perlu beralaskan 5 dasar yang meliputi kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Tripusat pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang diterima anak dalam pergaulan di 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan perguruan, dan lingkungan masyarakat. Kon tiga ini bahwa penyelenggaraan pendidikan harus berdasarkan asas komunitas, konvergensi, dan konsentris. Baiklah, materi yang terakhir yaitu yang berjudul tentang persoalan karakter bangsa. Gerakan pembangunan karakter bangsa mengacu pada 5 nilai karakter bangsa, yaitu manusia Indonesia yang berakhlak dan bermoral dan berperilaku yang baik, mencapai masyarakat yang cerdas dan rasional. Manusia Indonesia ke depan menjadi manusia inovatif dan terus mengejar kemajuan.
Ada beberapa peristiwa yang tergolong penyimpangan karakter di negeri di zaman yang sudah modern ini. Banyak orang yang lupa beretika, lupa menjaga sopan santun, tak mau saling tolong-menolong, tak mau bertanggung jawab, dan tak tahu batas-batas pergaulan, dan masih banyak lagi. Hal tersebut menjadi akibat dari kurang penanaman nilai moral dan karakter terhadap anak sejak dini. Maka dari itu, kita harus melakukan upaya-upaya pencegahan dengan melakukan pendidikan karakter melalui peran orang tua. Orang tua sebaiknya belajar bagaimana menanamkan karakter yang baik dan benar pada anaknya. Baiklah, itu saja yang materi bisa saya dapat sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.